Oke. Terima kasih Romo. Halaman 181, contoh 432 memperlihatkan bahwa basis dari ruang vektor itu tidak tunggal. Ya. Contoh 4321 1001 basis. Ya. Kemudian contoh kedua 1011 juga basis. Ya. Itu memperlihatkan apa? Basis dalam ruang vektor itu tidak hanya sebuah, ya, bisa lebih dari satu basis itu. Ya. Nah, jadi kalau kamu punya, coba saya gambarkan ya, untuk memberi ilustrasi ya. Ini misalkan ini ruang vektor ya. Misalkan ini ruang vektor. V ini ya. Kemudian kita mempunyai, tadi sudah dikatakan basis dari ruang vektor itu tidak tunggal ya. Jadi misalkan ya, ini misalkan saja ya. Ini hanya sebagai ilustrasi ya. Misalkan ini B1 basis. Ini ada lagi B2 juga basis ya. Ini ada lagi B3 basis ya. Jadi basis dari ruang vektor itu tidak tunggal ya, bisa lebih dari satu ya. Nah, ini saya beri ilustrasi ya di sini ya. Misalkan B1 basis, ini juga basis, ini juga basis. Mungkin masih ada lainnya lagi ya. Nah, teorema yang baru kita buktikan ini tadi membawa akibat di bawahnya ini ya, halaman 183 184, bahwa banyaknya anggota dari basis selalu sama ya. Kalau ini basis, ini basis, ini basis, banyaknya anggota di sini dengan banyaknya anggota di sini dengan banyaknya anggota di sini selalu sama ya. Tidak bisa B1 anggotanya 3, B2 anggotanya 5, B3 anggotanya 7, tidak bisa ya. Kalau B1 itu anggotanya 3, ini juga 3, ini juga 3 gitu ya. Itu akibat dari teorema di atasnya ya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat ya. Ini dihapus dulu saja ya. Nah, ini ya. Misalkan ruang vektor V mempunyai dua basis S dan T ya. Tadi sudah dikatakan kan, basis itu mungkin bisa lebih dari satu himpunan ya. Misalkan S dengan anggota N vektor, T dengan anggota M vektor adalah basis kedua-duanya ya, misalkan ya. Nah, kita mau membuktikan bahwa M dan N ini sama ya. Bagaimana caranya? Menggunakan teorema di atasnya ya. Menggunakan teorema yang baru kita buktikan itu ya, 437, yaitu banyaknya vektor dari basis itu maksimal bebas linear ya. Nah,
karena S adalah basis, ya, S adalah basis, ya, berarti apa? Banyaknya maksimal N ya, menurut teorema di atasnya. Banyaknya maksimal N. Nah, karena T itu bersifat basis yang bersifat, basis itu harus bebas linier ya. Karena T itu basis jadi bebas linier, ya, bebas linier. Ya, jadi banyaknya anggota T tidak bisa lebih dari N, ya. Karena teorema di atas mengatakan kalau S itu basis, maka banyaknya maksimal vektor bebas linier itu N. Lebih dari N bergantung linier. Ya. Nah, padahal T itu bebas linier. Jadi banyaknya tidak bisa lebih dari N. Ya. Jadi dengan demikian M itu harus lebih kecil atau sama dengan N. Ya. Kemudian kita balik. Ya, adalah M. Nah, karena S itu juga basis dan dia bebas linier, berarti banyaknya anggota S ini pasti tidak lebih dari M ya. Karena M ini maksimal bebas linier. Karena ini bebas linier, berarti N ini mesti tidak lebih dari M. Ya, artinya N itu pasti lebih kecil atau sama dengan M. Ya. Nah, jadi kita mempunyai M lebih kecil sama dengan N lebih kecil sama dengan M ya. Kesimpulannya hanya bisa terjadi kalau M dan N itu sama. Ya. M lebih kecil sama dengan N lebih kecil sama dengan M, jadi M sama dengan N. Ya. Nah, dengan demikian kita sampai kepada teorema 438 ya, yang mengatakan bahwa misalkan S adalah basis di ruang vektor V dengan berhingga banyak vektor, maka semua basis di V mempunyai jumlah anggota yang sama dengan jumlah anggota S. Ya. M sama dengan N. Ya, jadi kalau S ini basis dengan N vektor, maka semua basis lainnya di ruang vektor itu banyaknya anggota juga sama dengan N. Ya. Semua basis mempunyai jumlah anggota yang sama. Ya. Itu akibat dari teorema 437 yang sangat penting ya, yaitu bahwa ruang vektor itu bisa mempunyai lebih dari satu basis ya, tapi semua basis dalam ruang vektor itu selalu mempunyai jumlah elemen yang sama. Ya. Nah, dari situ kita bisa mendefinisikan konsep dimensi dari ruang vektor ini. Ya. Dimensi dari ruang vektor adalah banyaknya vektor di dalam suatu basis. Ya. Kalau ruang vektor itu mempunyai basis yang terdiri dari N vektor, berarti dimensi ruang vektor itu adalah N. Ya.
dan ditulis dim V sama dengan N. Ya. Jadi dimensi dari ruang vektor adalah banyaknya vektor dalam suatu basis. Ya. Nah, konsep dimensi ini, ya, konsep dimensi ini baru kita definisikan sesudah kita tahu bahwa semua basis mempunyai jumlah anggota yang sama. Ya. Seringkali ada mahasiswa yang mendefinisikan basis adalah banyaknya dimensi adalah banyaknya anggota dari suatu basis. Banyaknya anggota dari suatu basis. Ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, nah kalau banyaknya basis B1 sama dengan 3, banyaknya basis B2 sama dengan 4, lalu dimensinya berapa? 3 atau 4? Nah, oleh karena itu maka sebelum mendefinisikan basis, kita harus menyimpulkan dulu bahwa semua basis mempunyai jumlah anggota yang sama. Ya. Jadi kalau B1 itu basis B1 anggotanya 3, basis B2 anggotanya 3, tidak mungkin 4 ya. Tidak mungkin 4 gitu loh. Ya. Itulah sebabnya mengapa sebelum mendefinisikan basis, kita menunjukkan dulu bahwa semua basis mempunyai jumlah anggota yang sama, ya, berdasarkan teorema 4, 3, 7 tadi ya. Kita dapat memperlihatkan bahwa setiap basis jumlah anggotanya pasti sama. Ya. Nah, jumlah anggota itulah yang kita pakai untuk mendefinisikan dimensi ya. Dimensi adalah banyaknya anggota dari suatu basis ya. Saya katakan suatu ya. Karena apa? Karena basis itu bisa lebih dari 1 ya. Kalau kamu mau pakai basis B1 anggotanya 3, ya dimensinya 3. Tapi kamu juga bisa memakai basis B2 yang anggotanya juga 3 ya, menyimpulkan dimensinya 3. Jadi suatu basis ya, karena basis itu bisa lebih dari 1 ya. Nah, kemudian kalau ruang vektornya itu adalah Rn ya. Nah, kita lihat contoh 4, 3, 3 ya. Ya, kita buka kembali contoh 4, 3, 3.
halaman 181 ya. Itu Rn ya. Itu Rn. Mempunyai basis baku atau standar E1, E2, E3, EN ya. E1, E2, E3, EN. Jadi Rn itu mempunyai basis yang banyaknya anggota adalah N ya. E1, E2 sampai En. Jadi banyaknya N2 anggotanya basis itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dimensi dari ruang vektor Rn sama dengan N. Ya, karena apa? Karena Rn mempunyai basis yang terdiri dari N, buah vektor E1, E2, En. Ya. R3 dimensinya 3 karena mempunyai basis E1, E2, E3. Ya. Perhatikan E1, E2, E3 itu bukan satu-satunya basis ya. Bisa ada lainnya ya. Contoh di atasnya 432. R2 mempunyai basis. Contoh 1, E1, E2. Jadi dimensinya 2. Ya. Di bawahnya lagi, contoh 432 yang kedua, R2 juga mempunyai basis E1 ya 1,0 dan 1,1 ya. Ini basis yang lain lagi ya. Tapi anggotanya juga hanya 2 sama dengan di atasnya. Nah, jadi dimensinya 2 ya. Basis E1, E2 itu disebut basis standar atau basis baku ya. Di samping basis baku mungkin masih ada basis-basis lainnya ya. Nah, ini ada catatan kecil ya di bawahnya ini. Ada catatan kecil di bawahnya ini, yaitu kalau V sama dengan Rn, maka dimensi V sama dengan N. Ya, ini adalah uraian ini ya, dimensi V sama dengan N. Nah, kemudian di bawahnya lagi ini mau mengatakan apa? Mengatakan kalau V-nya itu trivial ya. V-nya adalah ruang vektor trivial. Anggotanya hanya satu, yaitu vektor 0 saja. Kita sudah melihat bahwa ini adalah ruang vektor karena memenuhi 8 sifat. Ya. Lalu pertanyaannya, dimensi V yang trivial ini berapa? Ya, dimensi V yang trivial ini berapa? Nah, kalau kita kembali ke
definisi ini, ya, kalau kita kembali ke definisi dimensi ini, ya, dimensi adalah banyaknya anggota dari suatu basis, ya kan? Nah, kalau ruang vektornya hanya mempunyai satu anggota 0 saja, basisnya apa? Ya, basisnya apa? Ah, basisnya tidak mempunyai basis. Sebab apa? Tidak mempunyai basis, ya. Tidak mempunyai basis. Ya. Sebab apa? Sebab himpunan ini, satu elemen ini, itu bergantung linier, ya. Bergantung linier. Ya. Bergantung linier. Mengapa? Karena kita bisa menemukan skalar yang tidak sama dengan 0 sedemikian sehingga kalau dikalikan dengan 0 hasilnya selalu 0, ya. Sebab apa? Ya. Sebab apa? Bebas linier sebab ada skalar S yang tidak 0 sedemikian sehingga S0 selalu sama dengan 0, ya. Nah, itu definisi bergantung linier, ya. Di sini himpunannya hanya satu elemen, ya. Jadi kita definisi bergantung linier itu kan ada skalar yang tidak semua 0 sedemikian sehingga kombinasi liniernya sama dengan 0, kan. Nah, di sini ada S, ya, ambil S sama dengan 1 misalnya, ya. Sedemikian sehingga S yang tidak 0 dikalikan dengan vektor 0 hasilnya selalu vektor 0, ya. Berarti himpunan ini bergantung linier, ya. Berarti ruang vektor ini tidak punya basis, ya. Tidak punya basis. Jadi kalau kita mau menyebutkan berapa dimensi dari ruang vektor trivial seperti ini, kita tidak bisa memakai definisi ini, ya. Kita tidak bisa memakai definisi ini. Sebab apa? Sebab ruang vektor ini tidak mempunyai basis, ya. Definisi ini mengatakan dimensi adalah banyaknya vektor dalam basis, ya. Ini tidak punya basis. Jadi kalau kita mau mengatakan dimensi dari ruang vektor ini, ya, harus didefinisikan tersendiri lepas dari definisi ini. Kita tidak bisa mengatakan, oh ruang vektor ini tidak punya dimensi. Tidak bisa, ya. Setiap ruang vektor harus punya dimensi, ya. Maka harus kita definisikan secara khusus, ya. Oleh karena itu nih kita definisikan secara khusus, ya, lepas dari sini, ya. Lepas dari sini, ya. Oleh karena itu kita definisikan dimensi ruang vektor yang trivial ini, ya, sama dengan 0. Nah, sekali lagi,
ketentuan bahwa dimensinya ini 0 tidak berdasarkan definisi ini ya. Tidak berdasar definisi ini. Ya, kita tentukan tersendiri. Jadi ini ada dua definisi ya. Ini definisi untuk ruang vektor yang tidak trivial. Anggotanya tidak hanya 0 saja. Nah, ini ruang vektor trivial yang anggotanya hanya 0 saja. Nah, jadi kalau anggotanya 0 saja, kita definisikan lagi, ya, definisikan lagi, yaitu kita tentukan dimensi ruang vektor trivial ini sama dengan 0. Ya. Sebenarnya kita harus mengatakan tidak punya basis ini ya, tidak punya basis. Ya, tidak punya basis dia. Oleh karena itu tidak bisa menggunakan definisi ini, kita tentukan secara tersendiri dimensinya sama dengan 0. Dengan demikian semua ruang vektor mempunyai dimensi. Ya. Kemudian masih ada satu lagi, yaitu ruang vektor yang berdimensi tak hingga. Ya, tadi kan ini kan basis ini kan banyaknya anggota berhingga ya. Ya. Nanti akan kita lihat contoh 439 ya, bahwa ruang vektor itu bisa mempunyai basis yang banyaknya anggota tak hingga banyak. Ya, itu disebut ruang vektor yang berdimensi tak hingga. Ya, ruang vektor yang berdimensi tak hingga kalau banyaknya basis itu tak hingga banyak. Ya, contohnya ini ya, ruang vektornya adalah himpunan semua polinom ya, suku banyak. Ya. Polinom atau suku banyak ya. A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah ANXN ya, di mana AN tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian didefinisikan jumlahan dua polinom, perkalian polinom dengan skalar seperti ini, seperti yang sudah kamu kenal ya di SMA. Ini tambah ini, kemudian ini kalikan skalar 4 atau kalikan skalar apapun juga, definisinya sudah kita kenal. Ya. Nah, dengan dua operasi ini, himpunan semua polinom itu merupakan ruang vektor. Nah, inilah yang saya katakan kemarin ya. Ruang vektor itu elemennya tidak ditentukan ya. Bisa n-tuple seperti Rn, bisa matriks, bisa vektor, bisa polinom di sini ya. Asal mempunyai dua operasi dan memenuhi 8 sifat. Ya. Nah, ini contoh ya. Sekarang ruang vektornya adalah himpunan semua suku banyak ya, atau polinom istilah lainnya ya. Dengan dua operasi ini, jumlahan dan perkalian skalar, ternyata himpunan semua polinom ini merupakan ruang vektor. Ya. Nah, ruang vektor ini mempunyai basis yang anggotanya tak hingga ya. Seperti ini anggotanya. 1, X, X kuadrat, X pangkat 3, titik-titik tak hingga. Ya. Ini adalah basisnya. Setiap polinom dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari himpunan ini. Ya. Nah, ini adalah contoh dari, ini hanya untuk wawasan ya, bahwa
ruang vektor itu bisa berdimensi tak hingga, ya. Tapi de facto kita hanya ini ya, membahas ruang vektor yang berdimensi berhingga saja, ya. Kita hanya membahas ruang vektor yang berdimensi berhingga saja, ya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya dulu. Ayo bertanya. Silakan bertanya. Semua videonya dimatikan. Yang hidup hanya berapa? Hanya 5 orang. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dari mana kalian? Dari bangun tidur apa? Ayo bertanya. Kalau tidur ya tidak bisa bertanya. Siapa mau bertanya? Sevanya Putri bertanya. Belum ada, Romo. Kok belum ada ya? Linda tanya. Belum ada, Romo. Kristiana. Belum ada, Romo. Wisnu. Hai, Romo. Ya, siapa tadi? Iya. Romo minta saya minta jelasin lagi yang ruang vektor yang 0 tadi, Romo. Ya. Jelasin ulang lagi yang itu, soalnya kurang mengerti. Ruang vektor yang trivial ya. Anggotanya hanya 1, 0 vektor ya. Iya, Romo. Himpunan yang anggotanya 0 vektor saja pasti bergantung linier. Ya. Tidak bisa bebas linier. Ya. Kalau bebas linier itu artinya apa? Kalau bebas linier itu artinya apa? Kalau bebas linier itu artinya kalau kamu punya kombinasi linier S0 sama dengan 0 hanya bisa terjadi kalau S-nya sama dengan 0. Ini bebas linier kan? Masih ingat ya? Kalau kamu punya S, ini hanya satu elemennya soalnya ya. S0 sama dengan 0, apakah S-nya harus 0? Tidak kan? Nah, kalau kamu ambil S-nya sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0 ya. Jadi kalau kamu punya S0 sama dengan 0, S-nya belum tentu sama dengan 0 ya. Jadi himpunan 0 vektor ini tidak bebas linier ya. Bergantung linier ya, bergantung linier. Nah, jadi kalau himpunan ini bergantung linier, ya tidak bisa menjadi basis kan? Basis itu harus bebas linier, ya. Jadi ruang vektor ini tidak punya basis, ya. Ruang vektor ini tidak punya basis, ya. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan dimensi dari ruang vektor ini dengan menggunakan definisi banyaknya anggota dari suatu basis.
Karena apa? Karena dia tidak punya basis, ya. Jadi kita harus membuat definisi khusus, ya, karena menggunakan definisi yang tadi tidak bisa sebab tidak mempunyai basis. Jadi kita menggunakan, kita menentukan, ya, definisi khusus untuk ruang vektor ini, yaitu kita tentukan definisi ruang vektor trivial yang anggotanya hanya 0 vektor saja. Kita tentukan definisinya sama dengan 0, ya. Kita tentukan, ya, kita tentukan saja definisi khusus, tidak menggunakan definisi yang tadi, ya. Bagaimana tadi? Sudah sedikit mulai mengerti, Romo. Sudah sedikit, baru sedikit. Kok sedikit, kenapa? Kok tidak banyak mengertinya? Sisilia tanya. Terima kasih, Romo. Ya, kembali. Belum ada, Romo. Samuel. Belum ada, Romo. Olive. Romo, saya mau bertanya. Ya, oke. Tanya apa? Yang contoh 439. 439. Yang saya nanya maksudnya yang tetapi P tidak mempunyai basis yang terdiri dari berhingga banyaknya, maksudnya gimana ya, Romo? 439, sebentar. Oh, polinom ini, ya. Contoh ini 439 ini, ya. Iya. Ya. Kamu ngerti nggak suku banyak? Suku banyak itu ini loh, ya. Oh iya. Ya. Suku banyak itu seperti ini, ya. Atau kalau kamu ini X pangkat 1, X pangkat 0, ini X pangkat 0, ya. X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat N. Ya, ini suku banyak berderajat N, ya, polinom ini, ya. Ini polinom, ya. Suku banyak berderajat N, ya. Sudah kenal kan polinom? Ya, ya. Kenal, ya. Jadi di aljabar kamu misalnya punya ini, ya, punya fungsi kuadrat X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5. Ini cukup banyak, ya. Cukup banyak ini, ya. A0-nya min 5, ya. A1-nya 3, ya. A2-nya 1, ya. N-nya sama dengan 2, ya. Ini contoh polinom, ya. Contoh polinom. Jadi kalau kamu misalkan mempunyai polinom lainnya, misalkan kamu mempunyai Gx sama dengan 4X ditambah 1, ya. Kemudian kamu jumlahkan, ya, Fx ditambah Gx berapa? Olive. X kuadrat. Ya. Ditambah 7X. Ya. Min 4. Iya, begitu kan? Sudah kamu ketahui itu, ya. Ini
itu tidak lain daripada ini ya, jumlahan ini ya, yang didefinisikan di sini ya. Jadi kita mempunyai polinom, kita himpun menjadi suatu himpunan yang kita beri nama P ini ya. Ini anggotanya polinom ya. Polinom semua derajat. Ya, jadi ini anggotanya tak hingga banyak ya. Semua derajat ya. Ada yang derajat 1, ada derajat 2, derajat 3, derajat 5, derajat 1000, derajat 1.000.000 dan seterusnya. Banyak sekali nih ya. Kemudian pada P ini kita definisikan operasi jumlahan dan perkalian dengan skalar. Ini jumlahan, perkalian dengan skalar. Yang sudah kita kenal ini ya di sekolah menengah ya, jumlahan, dua polinom dan perkalian dengan skalar. Ya, jadi dengan kedua operasi tersebut, himpunan P dengan jumlahan dan perkalian skalar tersebut merupakan ruang vektor ya. Tentu saja harus kamu buktikan ya, memenuhi 8 sifat ya. Memenuhi 8 sifat, merupakan ruang vektor ya. Nah, kita harus mencari untuk menentukan dimensinya, kita harus mencari basis ya. Dimensi adalah banyaknya anggota dari basis ya. Nah, kalau kamu punya himpunan B yang anggotanya adalah 1 X kuadrat, X pangkat 3, terus tak hingga banyak, ini adalah basis ya. Karena pertama dia bebas linier, ya mudah kamu buktikan ya. Kedua, dia merentang ya. Perhatikan ini polinom, ini polinom, ini polinom, ini polinom, masing-masing ini cukup banyak ya. Setiap suku banyak dalam P dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini ya. Misalkan ambil ini 7 tambah 2X tambah 3X kuadrat tambah 5X 7 ya. Bisa nggak dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini? Bisa ya, bisa. Bagaimana caranya? 1 kali 7 ditambah 2 kali X ya, ditambah 3 kali X kuadrat, ditambah 0 kali X pangkat 4, ditambah 0 kali X pangkat 5, ditambah 0 kali X pangkat 6, ditambah 5 kali X pangkat 7 ya. Lalu ditambah 0 kali X pangkat 8, 0 kali X pangkat 9, dan seterusnya, menghasilkan ini kan. Jadi setiap polinom anggota P dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di B ini ya. Jadi ini adalah basis, tapi ini anggotanya tak hingga banyak ya, sehingga ini adalah contoh basis yang mempunyai tak hingga banyak elemen. Maka ruang vektor P ini mempunyai dimensi yang tak hingga ya. Bagaimana Corazon?
Sudah jelas Romo. Terima kasih Romo. Oke. Nah, alinea berikutnya itu mau mengatakan bahwa kalau V itu ruang vektor dan V itu subruangnya, maka dimensi dari subruang selalu lebih kecil dari dimensi ruang vektor. Ya, masuk akal ini ya. Jadi kalau V ruang vektor, V itu subruang, subruang itu juga ruang vektor kan. Jadi punya dimensi dia. Dimensi subruang selalu lebih kecil dari dimensi ruang vektornya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bawahnya lagi, kalau V adalah ruang vektor berdimensi n, maka V pasti memuat subruang yang berdimensi n-1, n-2, n-3, 2, 1 ya. Karena apa? Karena ini ya, kalau kamu punya U1 sampai UK, kemarin sudah kita buktikan dalam teorema, kalau kamu punya himpunan vektor-vektor U1 sampai UK, himpunan semua kombinasi linear dari U1 sampai UK, yaitu rentang dari U1 sampai UK, merupakan subruang. Ya, jadi kalau kamu ambil K-nya itu N-1 subruang, kalau K-nya itu N-2 subruang. Ya, jadi ruang vektor V mempunyai subruang yang berdimensi kurang dari V. Ya, N-1, N-2 dan seterusnya. Ya. Misalkan R4 mempunyai subruang berdimensi 3, 2, 1. Ya. Oke. Nah, kemudian sampai kepada teorema 4310. Ya, ini yang saya katakan tadi, kejadian umum dari contoh 436 ya. Kalau kamu buka lagi contoh 436 ya. Kalau kamu buka lagi contoh 436 di Rn kita mempunyai n vektor bebas linier. N vektor itu merupakan basis ya. Nah, itu berlaku umum untuk ruang vektor ya. Kalau di ruang vektor V yang berdimensi n, kita mempunyai n vektor yang bebas linier, maka n vektor itu merupakan basis ya. Jadi ini kejadian umum dari contoh 436 ya. Contoh 436. Jadi kalau kamu sudah punya ruang vektor berdimensi n dan kamu mempunyai n vektor yang bebas linier, untuk membuktikan bahwa n vektor itu basis, ya, untuk teorema ini membuktikan bahwa n vektor itu kalau dia bebas linier maka dia merentang, jadi merupakan basis. Ya. Sekali lagi, perhatikan bahwa dimensi n ini sudah diketahui. Banyaknya n dari himpunan S yang bebas linier ini juga sudah diketahui. N ini sama dengan n ini. Ya, maka kita langsung menyimpulkan S ini adalah basis. Ya. Nah, teorema ini membuktikan apa? Teorema ini membuktikan bahwa n vektor bebas linier dalam ruang vektor yang berdimensi n itu pasti merentang. Ya, jadi merupakan basis. Ini persis seperti contoh 436 ya.
buktinya juga seperti contoh 436 ya. Buktinya seperti contoh 436 ya. Ini kejadian umum ya. Kalau contoh 436 itu hanya untuk Rn, di sini untuk ruang vektor pada umumnya ya. N vektor di dalam ruang vektor berdimensi n pasti basis ya. Kamu tidak usah membuktikan lagi merentang, otomatis basis ya. Kalau ruang vektornya berdimensi n, banyaknya vektor bebas linear juga n, otomatis n vektor itu adalah basis ya. Demikian juga kalau n vektor itu merentang ya. Kalau ada n vektor yang merentang ruang vektor V, maka teorema ini membuktikan bahwa n vektor itu adalah basis ya. Tidak usah dibuktikan bebas linearnya lagi karena dibuktikan di dalam teorema ini ya. Jadi n vektor bebas, kita punya ruang vektor berdimensi n ya. N vektor yang bebas linear basis, n vektor yang membangun basis juga ya, basis juga. Jadi kalau kita coba kita ilustrasikan ya. Kita ilustrasikan. Ini ruang vektor V ya. Ruang vektor V. Diketahui ruang vektor V dimensinya sama dengan n ya. Diketahui dimensinya sama dengan n ya. Kemudian di sini ada himpunan B ya. Himpunan B yang satu bebas linear, dua banyaknya anggota B sama dengan n. Ya, harga mutlak B itu maksudnya banyaknya anggota dari B. Ya, B bebas linear, banyaknya anggota itu adalah n. Kita simpulkan B basis ya. Teoremanya bilang begitu ya. Dibuktikan ya, dibuktikan tapi ya. Dibuktikan. Kemudian kalau kita punya himpunan B, B-nya itu merentang V, banyaknya anggota B adalah N, maka B basis ya. Jadi kalau ini saya ganti, yang nomor 1 ini saya ganti, B ini saya ganti sifatnya, sifat yang ke B itu ya, yang kedua ini, yaitu B itu merentang, ya, merentang V, maka B adalah basis ya. Itu adalah sifat yang kedua ini ya. Sifat yang kedua ini. Jika B merentang V terdiri dari n vektor, maka B adalah basis ya. Nah, ini teorema ini memberi kemudahan ya, memberi kemudahan. Nah, jadi kalau kamu misalkan
di R3 mempunyai 3 vektor yang bebas linier, maka ketiga vektor itu merupakan basis, ya. Misalkan kalau kamu lihat latihan 4.3 halaman 188, ya, contoh yang soal yang kedua, ya, soal yang kedua misalkan, ya, kamu diberi U1, U2, U3 di R3, ya, U1, U2, U3 di R3, ya. Kita tahu bahwa R3 dimensinya 3, ya. Nah, kalau kita menggunakan teorema 435, disuruh menyelidiki apakah U1, U2, U3 itu basis atau bukan, kita harus menyelidiki dua hal kan, bebas linier dan merentang, ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan teorema 4310 nomor A ini, ya, untuk menyelidiki apakah U1, U2, U3 itu basis atau bukan, yang kita selidiki cukup satu saja, yaitu bebas linier saja atau merentang saja, ya. Kalau dia bebas linier, maka dia basis, ya. Sebab apa? Sebab dia terdiri dari 3 vektor, ya. Ini dia terdiri dari 3 vektor ini, banyaknya anggota dari B sama dengan dimensinya, ya. Jadi karena dimensi R3 adalah 3, kalau diberikan 3 vektor, apakah dia basis atau bukan, cukup menyelidiki salah satu, ya, atau yang A atau yang B. Bisa bebas linier, bisa merentang, ya. Kalau bebas linier dia basis, kalau merentang dia juga merupakan basis, ya. Tapi syaratnya adalah banyaknya anggota adalah sama dengan dimensinya. Jadi kalau misalkan soal nomor 3, ya, kamu diberi 3 vektor di R4, kamu tidak bisa menggunakan teorema ini. Mengerti, ya? Kalau soal nomor 4, soal nomor 3, kamu diberi U1, U2, U3 di R4, ya. Apakah dia basis? Tidak bisa menggunakan ini, ya. Kamu harus menggunakan teorema 435, ya. Kalau dia bebas linier dan merentang baru basis, ya. Karena apa? Karena di sini jumlah vektornya 3, dimensinya 4, ya. Jadi tidak sama, ya. Jumlah vektornya ini harus sama dengan ini. Nah, begitu, ya. Lalu yang terakhir, ini kalau S itu bebas linier, maka ada basis yang memuat S, ya. Jadi kalau S itu bebas linier, berarti S itu termuat di dalam suatu basis, ya. Jadi kalau diketahui, coba saya gambar. Kalau diketahui S itu bebas linier, ya. Ini bebas linier, ya. Pasti ada basis yang memuat S, ya. Sebab apa? Sebab bebas linier itu tadi sudah kita buktikan bahwa banyaknya vektor dalam basis itu maksimal bebas linier, ya. Jadi kalau ada bebas linier,
banyaknya mesti tidak mungkin lebih dari banyaknya basis. Ya, artinya apa? Artinya himpunan itu pasti berada atau merupakan subhimpunan dari suatu basis, ya. Tidak bisa basis subhimpunan dari ini, ya. Ini menggunakan teorema tadi ya, bahwa banyaknya anggota dari basis adalah banyaknya maksimal, ya. Tidak boleh lebih dari banyaknya anggota ini. Jadi kalau ada banyaknya maksimal bebas linier maksud saya, ya. Jadi kalau ada bebas linier, mesti dia banyaknya anggota lebih sedikit atau sama dengan banyaknya anggota B, ya. Lalu yang terakhir, jika S itu merentang, maka S memuat basis, ya. Jadi kalau ada himpunan S ini yang merentang V, di dalamnya mesti ada basisnya, ya. S pasti memuat basis, ya. Pasti memuat basis. Karena apa? Karena basis itu harus merentang, ya. Kalau lebih kecil dari S itu dia tidak bisa merentang ruang vektor V, ya. Ya, waktunya udah habis. Ini basis dari ruang jawab. Ini paling mudah. Yang terakhir ini basis dari ruang jawab SPLH, nih ya. Basis dari ruang jawab SPLH. AX sama dengan 0. Ini adalah SPLH, ya. SPLH itu mempunyai ruang jawab, ya, yang merupakan subruang, ya. Nah, dia mempunyai basis, ya. Paling mudah kita lihat contoh 4311, ya. Ini SPLH, ya. SPLH. Kalau kamu masih ingat di semester 1 menyelesaikan SPLH menggunakan matriks koefisien ini, ya. Ini matriks koefisiennya kan, ya. Bukan matriks lengkap tapi matriks koefisien, ya. Dari ini lalu kamu menggunakan oh ini bukan matriks koefisien tapi ini matriks echelon, ya. Matriks koefisien yang sudah jadi langkah pertama untuk menyelesaikan S ini kan SPLH, ya, SPLH, ya. Langkah pertama menyelesaikan SPLH itu adalah membuat matriks koefisien, ya. Matriks koefisien ini, ya. 1, 2, 7, min 9, 31. 2, 4, 7, min 11, 34, dan seterusnya, ya. Kemudian dengan eliminasi Gauss, matriks koefisien itu kamu ubah menjadi matriks echelon ini, ya. Ini matriks echelonnya, ya. Saya tidak akan mengulang nih ya cara seperti ini ya, karena ini adalah kuliah aljabar linear elementer, ya. Nah, penyelesaiannya apa nih kalau sudah seperti ini? Siapa yang tahu penyelesaiannya apa ini? Ini sudah echelon ini, ya. Jadi X1 apa, X2 apa, X3 apa, X4 apa, X5 apa? Siapa yang tahu? Lupa semua. Ini materi, ya. Siapa? Silakan. Penyelesaiannya tak berhingga banyak, bukan? Sebab apa? Sebab jumlah variabelnya lebih besar, lebih dari jumlah persamaannya. Betul. Jumlah variabelnya 5, jumlah persamaannya 3. Ya.
Jadi SPLH ini penyelesaiannya bukan trivial, ya, tidak nol, tidak semua nol, ya. Nah, tapi saya bertanya sekarang apa penyelesaiannya, gitu loh. Jawaban Olive tadi benar ya, ini penyelesaiannya tak trivial. Nah, sekarang apa penyelesaiannya? X1 apa, X2 apa, X3 apa, X4 apa, X5 apa? Itu yang saya tanyakan. Bagaimana? Semester yang lalu ini, siapa masih ingat? Lupa semua. Gimana nih? Tidak ada yang diingat. Gimana nih menyelesaikannya? Tidak ada yang bersuara. Yang Romo, Siapa itu? Adriana. Adriana, gimana penyelesaiannya? Yang tidak ada leadingnya, tidak ada satu utamanya, Ya. dijadikan parameter. Betul, ya. X berapa yang kamu jadikan parameter? X2, X4, dan X5. X2, X4, X5. Ya. Ini ada satu utama, ini ada satu utama. Ya. X2 T1, X4 T2, X5 T3. Ya. Jadi ada 3 parameter kan? Ada 3 parameter, lalu kamu selesaikan dengan substitusi mundur kan? Ya. Lalu menghasilkan penyelesaiannya adalah ini ya, X1, X2, X3, X4 adalah T1 kali sekian, ditambah T2 kali sekian, ditambah T3 kali vektor ini. T1 kali U1, ditambah T2 kali U2, tambah T3 kali U3. U1-nya ini, U2-nya ini, U3-nya ini. Nah, U1, U2, U3 ini adalah basis dari ruang penyelesaian, ya, karena dia merentang ruang penyelesaian ini, dan sekaligus dia itu bebas linier, ya. Jadi ruang penyelesaiannya mempunyai basis U1, U2, U3, jadi dimensi ruang penyelesaian adalah 3, ya. Nah, ini menjawab seperti ini tergantung dari kemampuanmu menyelesaikan SPLH dari semester yang lalu ya, Jadi kalau kamu diberi, ya ini betul ya yang dikatakan oleh Olive tadi bahwa ini tak hingga banyak penyelesaiannya karena tergantung T1, T2, T3 ya. Tak hingga banyak ya. Jadi bukan trivial ini penyelesaiannya ya. Nah, jadi kalau kamu punya SPLH ya, lalu setiap SPLH itu himpunan penyelesaiannya selalu merupakan ruang jawab, ya, merupakan sub ruang, ya. Nah, lalu punya dimensi dia. Nah, cara mencari dimensinya seperti ini, ya. Di sini ruang jawab dari SPLH itu mempunyai dimensi 3, ya, karena mempunyai basis yang terdiri dari 3 vektor. Oke, ada pertanyaan? Kok tidak pernah ada pertanyaan ya? Latihan soal dikerjakan
bersama dengan asisten. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Priska Devi. Belum, Romo. Lintang. Belum, Romo. Novernatus. Belum, Romo. Adriana, ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Romo. Oke. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sudah lewat jamnya. Kita ketemu lagi besok Kamis jam 9. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Selamat Terima siang. kasih. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Romo.